Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Yazid. Di sini kita akan membahas bab 2 yaitu virtual mesin pada VirtualBox. Nah, di pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai virtual mesin pada VirtualBox yaitu install Ubuntu pada VirtualBox, power off vs save, snapshot virtual machine, clone virtual machine, export import virtual machine. Tapi sebelum kita lanjut ke praktiknya, kita perlu mengetahui atau memiliki dasar teori di sini. Ada kata Ubuntu. Ubuntu merupakan sistem operasi. Nah, sistem operasi sendiri adalah perangkat lunak dasar yang mengatur seluruh aktivitas perangkat lunak dan perangkat keras dalam sistem komputer ataupun perangkat elektronik. Ubuntu dikembangkan dan dikelola oleh Canonical Ltd. Ubuntu bersifat open source dan gratis sehingga dapat diartikan dapat dimodifikasi digunakan dan diganti kodenya secara bebas. Nah, di sini juga sudah tertera ya teman-teman. Nantinya akan ada gambar seperti ini. Langsung saja kita ke praktiknya. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan download Ubuntu server. Nah, langsung saja kita pilih yang paling atas. Nah, di sini teman-teman bisa mendownloadnya ya. Di sini sudah tertera 3 GB yang download 24.04.3 LTS. Teman-teman cukup mengkliknya dan nanti akan di-download. Setelah di-download, kita akan masuk pada halaman yang terlihat seperti ini ya teman-teman. Ada new, open, reference, import, dan export. Nah, untuk pertama kalinya kita menggunakan ini, kita cukup pencet yang new. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan nama virtual machine name-nya. Kalau saya akan menamai sebagai Ubuntu Preschool. Nah, dan di sini di VM foldernya kalian bisa memilih ya. Kalian itu pilih folder yang memang masih cukup. Misalnya data C, data D atau yang lain mungkin. Jadi kalian cukup pencet yang others. Tapi di sini saya cukup menggunakan data C karena itu yang memang masih cukup. Untuk OS-nya di sini pilih Linux, OS distribusinya Ubuntu, dan OS versinya itu Ubuntu yang 64 byte. Lalu kita pencet finish. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kita pencet start. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, kalau sudah tampilannya seperti ini, berarti ini sudah bisa ya teman-teman. Dan di sini kita pilih file Ubuntu yang sudah kita download tadi. Kalau saya itu nyimpennya di download, tergantung teman-teman ya. Kita pencet lalu kita open. Dan kita pencet mount and directory boot. Kita tunggu teman-teman. Kita bisa memperbesar ini. Kita perlu menunggu ya karena memang di sini itu akan lama. Jadi nggak apa-apa kita tunggu. The crystal had no riddles. It's 0 to 100 no middle. That's right. And rockin' roll right. R to the I to the S to the E. Got the shot, then the ups. It's better than this me.
Nah, kalau tampilannya sudah seperti ini, kita tinggal pencet enter ya teman-teman, yang English, enter. Nah, kalau sudah seperti ini, kita pencet yang down juga, kita enter lagi. Lalu untuk seperti ini kita enter lagi, dan di sini down, kita yang ke continue without updating. Lalu kita ke bawah, kita pilih yang down, pilih yang down lagi, kita pilih yang down, dan di sini kita ke bawah lagi, continue, enter. Kita tunggu teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa mengisinya ya. Untuk namanya itu akan menamainya dengan Reschool. Yang bawah juga saya namai Reschool. Lalu username-nya juga Reschool. Dan untuk passwordnya, saya akan memakai tanggal lahir saya. Lalu kita ke bawah dan kita enter yang down. Lalu kita ke bawah lagi, kita pilih down. Nah, di sini memerlukan waktu yang lumayan lama ya teman-teman. Jadi kita bisa menunggunya sambil makan atau yang lain-lain. Oke teman-teman, kalau sudah seperti ini kita pilih yang reboot now dan kita enter. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, ini sudah ya teman-teman. Kita tunggu karena memang lama di sini. Intinya kalau ada tulisan file itu teman-teman tidak usah takut karena tadi cukup bisa di enter. Nah, kayak gini teman-teman. Kita tunggu ya. Nah, di sini untuk list loginnya kita tuliskan username-nya kita tadi ya, yang sudah kita isi. Lalu untuk passwordnya juga kita isi. Kita tunggu. Nah, ini sudah ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini, itu tandanya kita sudah menambahkan virtual mesin pada VirtualBox atau install Ubuntu pada VirtualBox. Lalu kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Balik lagi ke sini dan kita pencet yang ini, lalu kita pilih start kayak tadi ya teman-teman. Jadi sedikit pemberitahuan bahwa power off itu kita menyimpan hasil yang sudah kita buat dan tidak akan hilang ya teman-teman, dan semuanya pun nanti akan berjalan seperti apa yang sudah kita lakukan tadi. Jadi kita tinggal menunggu ya teman-teman, tunggu sebentar. Nah, kalau sudah seperti ini, itu tandanya kita sudah melakukan power off ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke power save. Teman-teman bisa klik tulisan file, lalu klik close, dan kita pilih yang power the machine state. Lalu, oke.
Jadi kalau di sini tuh nanti kita nggak perlu login teman-teman. Sorry. Coba ya kita pencet. Kalau kita pencet start, nah kan teman-teman sudah terlihat ya bahwa di sini langsung terlihat hasil akhirnya. Jadi kita tidak perlu login lagi karena jika kita sudah melakukan tersebut maka ini sudah selesai. Oke, mari kita lanjut ke materi ketiga yaitu snapshot virtual machine. Nah teman-teman, kita lanjut ke poin keempat yaitu snapshot. Pada virtual machine, snapshot dalam konteks virtual machine dapat diartikan sebagai salinan kondisi atau posisi awal dalam sebuah virtual machine yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Seperti misalnya kita sudah ada konfigurasi dan ingin melakukan sebuah perubahan, tetapi dalam perubahan yang kita lakukan terjadi sebuah error seperti ini. Maka dalam kondisi tersebut kita dapat melakukan snapshot untuk mengembalikan kondisi sebelum adanya perubahan. Langsung saja saya praktekkan ya. Nah teman-teman, kita kembali ya. Jadi di sini ada Ubuntu School dan kita pencet yang ini, klik snapshot, lalu kita klik take. Nah, di sini kalian bisa memberikan nama snapshot kalian, tetapi saya akan menamainya dengan snapshot 1. Jadi teman-teman bisa mengeklik OK. Setelah itu kita start. Nah, di sini kita disuruh login ya teman-teman. Kita login dengan yang sudah kita buat tadi. Namanya itu School. Lalu enter dan kita isi passwordnya. Setelah itu enter lagi. Nah setelah ini kita tulis perintahnya ya teman-teman, yaitu ls. Lalu enter lagi dan di sini kita tulis touch a.txt. Lalu enter lagi touch b.txt, lalu enter lagi satu kali, yang terakhir touch c.txt, lalu kita enter lagi dan di sini kita tuliskan ls, lalu enter lagi. Nah setelah ini semua terjadi, kita pilih file lagi, jangan lupa kita close pakai yang power off the machine, karena setelah ini kita akan membuktikan apakah snapshot kita berhasil atau tidak. Yang pertama kita klik snapshot, lalu yang power Ubuntu ini klik snapshot, habis itu kita ke restore. Nah nanti teman-teman kalau jadi di sini akan membuktikannya itu ketika sudah di restore, lalu kita login lagi ke Ubuntu kita, nanti di sana akan login lagi dan di sana akan terlihat 3 file yang sudah kita buat tadi, yaitu touch a, b, c, txt itu. Dan kalau misal file itu masih ada, berarti tandanya kita gagal. Tetapi kalau file itu sudah tidak ada, tandanya kita berhasil. Lalu kita pencet restore dan yang create a snapshot of the current machine state ini kita tidak pakai ya. Lalu kita restore dan kita start. File yang touch.txt, touch b.txt, dan touch c.txt nya sudah tidak. Jadi ini kita
kita spesifikasi baca itu. Jadi kita lanjut ke materi yang kedua. Jangan lupa filmnya di nomor ya teman-teman. Jadi kita sudah memasuki materi. Oke, dan di sini kita disuruh login. Kita mengisi lagi ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau isi username dan password itu yang mudah diingat ya, karena memang untuk masuk ke ini juga harus login terus ya teman-teman. Enter. Oke teman-teman, jadi kita akan login. Nah, jadi menurut saya kalau teman-teman ingin memberi username atau password itu yang mudah diingat ya, karena jika kita akan masuk ke sini memang akan berkali-kali login. Lalu kita enter. Nah, di sini kita ketikkan perintahnya lagi itu ls, lalu enter. Nah, teman-teman, di sini sudah terbukti, berarti 3 file yang tadi saya buat yaitu touch A, touch B, dan touch T itu sudah tidak muncul, tandanya kita sudah berhasil membuat snapshot. Oke. Jangan lupa kita power off dulu. Kita sudah menyiapkan gambar untuk clone virtual machine ya teman-teman. Jadi clone virtual machine adalah metode untuk menduplikasi, mengcopy sebuah server atau membuat server yang sudah kita miliki. Nah, kita bisa membuktikannya teman-teman. Kita langsung ke filter ini. Nah, di sini kita bisa pencet klik kanan, lalu kita pencet clone. Nah, di sini kalian bisa menamainya bebas. Tapi kalau saya menamainya Ubuntu Rischool Clone. Dan untuk path-nya kalian bisa pilih ya, bisa di data D atau data C atau yang lainnya. Lalu kita pencet yang finish. Nah, ini sudah berhasil teman-teman. Di sini sudah terlihat Ubuntu Rischool Clone. Berarti untuk clone kali ini sudah selesai ya teman-teman. Lalu kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, jadi kalau kita mau ekspor, kita pencet yang Ubuntu Rischool Clone ya, yang clone. Lalu kita pilih file dan kita pilih ekspor. Dan di sini kita pilih yang Ubuntu Rischool Clone. Kita pakai yang clone ya. Lalu format setting, dan di sini sudah kalian bisa filenya kalian bisa pilih ya mau pakai yang mana. Kalau saya emang mau pakai yang di data C saja karena emang saya menggunakannya data C. Save, lalu kita finish. Pilih file, lalu kita pencet import, dan file di sini kita pilih file yang sudah tadi kita taruh ya teman-teman. Kalau saya tadi naruhnya di LabXID karena saya ganti. Kita pilih ini, lalu kita open, dan kita bisa finish. Dan di sini pun nah teman-teman, di sini sudah ya, sudah ada 2 ya, Ubuntu Rischool Clone dan Ubuntu Rischool Clone 1. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.